126.000 teman-teman. Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube Gina. Kali ini Gina mau ngasih tips ke kalian gimana sih caranya biar nggak ngeluarin uang tiap bulan buat beli pembalut. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe biar Gina semangat terus bikin video, dan jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Tentunya juga kalian harus komen ya di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas. Jadi teman-teman, beberapa minggu lalu Gina sempat posting di story Instagram tentang buku. Nah, banyak banget yang nanyain, bukunya Gin tentang apa sih? Kak, bukunya tentang apa sih? Kebanyakan isi DM-nya kayak gitu sih. Jadi Gina jawab, ini tuh buku tentang gaya hidup berkelanjutan dan minim sampah. Nah, banyak banget tips yang ada di buku ini. Dari kita mau makan gitu ya, kalau Sunda nama namun mam teh meureunna kudu belanja heula. Nah, sebelum belanja pastinya kita perlu menyiapkan apa aja sih menu harian yang kita butuhkan. Nah, Kak Tias ini ngasih tips tentang membuat daftar belanja. Gimana sih caranya? Oh ya, kita juga di sini dikenalin sama yang namanya sampah plastik. Terus kita juga di sini dikenalin sama senyawa yang berbahaya yang ada di produk perawatan tubuh dan pembersih. Nah, itu tuh kita dikenalin banget sampai kita ta'aruf lah ya. Ya. Dan ini dilengkapi sama gambar-gambar yang lucu banget. Ilustrasi gambarnya banyak banget di sini. Jadi nggak bikin boring. Ya, kayak gitu. Kela. Gina disclaimer dulu ya, ini bukan promosi buku atau promosi barang apapun. Intinya Gina di sini mau share ke kalian gimana rasanya Gina menggunakan produk yang satu ini, yaitu menstrual pad. Sebenarnya Gina udah lama banget interest sama yang namanya pembalut menstrual pad ini. Cuman Gina kebanyakan takut dan kebanyakan ragu. Akhirnya Gina nggak beli kan yang namanya menstrual pad. Kalian perempuan atau ciwi-ciwi yang di luar sana, pasti kalian udah nggak aneh lagi ya kalau misalkan kalian setiap bulan ngeluarin uang buat yang namanya membeli pembalut. Walaupun harganya murah sih, 500, tapi kalau misalkan kalian kalkulasiin sampai setahun, lumayan juga ngurasin duit. Taruhlah ya, sehari kita pakai 3 pembalut. Kalau misalkan satu siklus haid kurang lebih 7 hari ya. Nah, 7 dikalikan 3 pembalut itu lumayan 21. Nah, 21 kali 500 rupiah udah 10.500. Itu untuk 1 bulan kita menggunakan pembalut. Nah, kalau misalkan 1 tahun berarti 10.500 dikali 12 berarti udah 126.000 teman-teman. Nah, kalau misalkan ada yang lebih dari seharinya 3, kalian bisa kalkulasiin sendiri ya. Walaupun sebulan 10.500 tapi lumayan ya, itu tuh uang guys. Apalagi aku yang emang nggak kerja ke rumah sebelum pandemi deh, aku mah nggak ada pemasukan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap senyum berusaha, itu harus. Pertama Gina beli menstrual pad ini, beli 2 sih. Yang satu menstrual pad ya, ini ukurannya 27 cm tuh ya, dan ini ada insertnya atau tambahan kain untuk si ini mana ya, dalam ini nah ini dia. Kalau pembalut biasa itu ukurannya biasanya 23 cm teman-teman. Dan satu lagi Gina beli
mini pad. Kalau biasanya mini pad ini kalau misalkan si darah udah mulai sedikit, jadi guna pakai kayak gitu. Nah, ukurannya lebih kecil, yaitu 20 cm untuk si mini pad ini. Warna-warnanya lucu, terang-terang gitu. Gina masih menyimpan label dari men's pad ini. Jadi di sini udah lengkap banget, dari mulai menggunakan men's pad, mencucinya, lalu meremajakan si kain men's pad tadi. Kalau misalkan kalian mau beli, kalian bisa klik linknya di description box. Kalau misalkan kalian mau bikin sendiri, kayak zaman dulu tuh ya, ada yang namanya dum atau dumpel gitu ya, kalau nggak salah, dari kain handuk yang ditumpuk-tumpuk jadi beberapa tumpuk gitu, kayak jadi tiga tumpuk gitu. Cuman kayaknya tebal banget ya, dan Gina tuh orang yang termasuk males mencuci lama-lama. Kelebihan dari menstrual pad ini yang pertama, absorbed in 1 second. Artinya apa? Artinya si permukaan kain ini mudah menyerap darah dan si permukaannya itu cepat kering. Yang kedua, ada antibakterial. Tentunya kainnya antibakteri dan memang didesain untuk area kewanitaan. Lalu yang ketiga ada washable. Pas pertama aku nyuci kain ini, aku kira bakal lama banget kan nyucinya. Aku sempat mikir, wah kayaknya ini nyucinya lama banget. Tapi ternyata pas dicuci, dialirin air gitu, langsung si darahnya turun tanpa pakai deterjen apapun. Dan memang tidak boleh pakai deterjen ya. Jadi cukup pakai air aja, terus ngalir. Kalau misalkan udah dicuci kayak gitu, udah bersih, kalau misalkan masih ada nodanya, kalian bisa tambahkan si baking soda dan cuka untuk menghilangkan noda yang tertinggal di si men's pad ini. Ini udah aku sempat pakai sekali dan ini bersih kembali kan, jadi warna putih tetap ya, dan tanpa ada noda lagi. Terus juga kalau misalkan udah bersih dari noda, kalian bisa cucinya pakai sabun mandi. Harusnya jangan ya, kalian pakai kalau bisa lerak aja. Banyak di toko-toko di Shopee yang menjual buah lerak, murah juga kok harganya. Dan di Pulau Jawa ini memang banyak sekali buah lerak tersebut, jadi gampang nyarinya ya. Yang keempat ada breathable. Jadi pas dipakai itu nggak bikin gerah karena memang sudah bersirkulasi udara, jadi nggak bikin lembab gitu di area kewanitaan. Dan perlu kalian ketahui, ketika kita mens itu, pertumbuhan bakteri itu semakin cepat dan banyak gitu ya. Jadi menstrual pad ini insya Allah lah nggak akan bikin kalian berkeringat karena bersirkulasi udara tadi gitu. Yang terakhir ini di belakang yang kelima, yaitu waterproof. Waterproofnya itu di sini. Kenapa? Karena si kain ini belakangnya ini air masuk ke si kain ini nggak akan nembus ke sini. Begitupun kita jika memasukkan air ke sini tidak akan keluar dari sini karena emang didesain waterproof biar gak bocor-bocor. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak usah worry kalau misalkan kalian bocor. Kalau aku pas pertama pakai dan hari pertama itu ya, hari kedua sih ya, hari kedua, dan itu masih banyak banget dan alhamdulillahnya gak bocor. Oh iya teman-teman, jadi for your information, bahwa si pembalut ini terdegradasi lebih lama daripada kantong plastik. Kalian tahu kan kantong plastik, kresek hidung mencik orang Sunda. Nah, ya pokoknya perkeresekan lah. Nah kalau si pembalut yang biasa kita pakai itu terdegradasinya 200 sampai 800 tahun. Bayangin. Kalau misalkan plastik itu 70 sampai 450 tahun. Memang lebih lama si pembalut ya. Terdegradasi artinya mengalami penurunan, bukan hancur ya. Selama si pembalut itu selama 200 sampai 400 tahun itu bukan hancur, tapi terdegradasi, mengalami penurunan doang.
Aku tahu info itu dari buku yang tadi, yaitu buku Kak Tias yang Sustaination tadi ya. Ketambah juga diperburuk dengan adanya pernyataan bahwa satu pembalut sama dengan 4 kantong plastik. Bayangin, sehari kita pakai 3 pembalut, misalkan 4 kali 3, 12. Sehari kita ngeluarin plastik lah ya, 12 kantong plastik guys. Selain itu juga, kalian pasti tahu dong, pembalut yang biasa kita pakai itu bukan 100% bahannya bukan dari katun, tapi dari selulose gel dan plastik. Nah itu tuh ngandung zat atau bahan kimia kayak klorin, Dixon, paraffin, dan lain-lain. Dan zat ini mudah banget masuk ke dalam tubuh dan darah sehingga membahayakan tubuh kita. WHO juga bilang, WHO loh guys, ini yang bilang zat berbahaya, contohnya dioksin, itu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker serviks dan ovarium, tiroid, malfunction, kemandulan, serta masalah imun. Di sini Gina bukan nakut-nakutin kalian, cuma di sini Gina berbagi apa yang Gina rasakan kemarin menggunakan menspad agar lebih aware lagi sama yang namanya kesehatan baik pribadi maupun untuk bumi. Oke, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan kasih saran atau komentar di kolom komen ya. Kalau kalian pengen lihat Gina semangat lagi dan video-video selanjutnya, kalian jangan lupa untuk subscribe dan share video ini kalau misalkan bermanfaat. Share-nya ke seluruh sosmed kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.